Gue diusir dari rumah. Gue gak mau tahu, pokoknya lo keluar dari rumah gue. Gue juga cabut dari rumah, bukan kabur ya, gue cabut akhirnya. Setelah itu nyari kos-kosan yang itu gue merasakan pertama kali hidup sendiri, dimana gue beneran gak ada orang sama sekali. Kemudian apa-apa harus sendiri gitu kan. Beli makan pun kita apa ya, kadang gue gak makan 2 hari loh bro. 2 hari tuh gue gak pernah makan. Kadang minta sama temen gitu kan, lu ada sisa makanan gak? Gue pernah kayak gitu, itu di Jakarta. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Nana Jama. Yeay, kami hadir back lagi again. kedua kalinya. Itu bulan lalu kita sempat ngobrol-ngobrol dan waktu itu kamu belum on point banget make upnya. Oh really? Yes, karena kamu waktu hari. Jadi gini ya guys ya. Gini. Jadi waktu itu Nana sempat kaget pada saat kita ajak untuk ke podcast. Dia pikirnya adalah cuma audio doang. Enggak, sebenarnya waktu itu setelah lihat hasilnya, saya percaya bahwa waktu itu saya sangat percaya dengan lipstick nude. Oke. Karena udah lihat hasilnya, jadi kayaknya harus lebih wow. Harus bold deh. Harus red deh kayaknya. Oke. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Zigal apa kabar? Baik. Melihat gimana? kamu jadi positif lagi saya. Alhamdulillah. Positif vibe-nya selalu terbangun dari aura kamu. Gimana? Apa kabarnya juga BDD Indonesia? Baik semua. Kok jadi Mbak yang nge-host ya? Kasih ide jadinya ya. Apa nih maksudnya? Gimana kabarnya? Gimana kabarnya dong? Gimana kabarnya? Kenapa? Enggak apa-apa, jawab aja dulu. Jawab aja. Baik. Alhamdulillah. BDD Indonesia gimana kabarnya? Super baik. Kegiatan-kegiatannya belakangan ini gimana? Tetap padat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa aja kegiatannya selama ini? Bu, bentar dulu Bu. Pertanyaan saya nganggur nih Bu nih. Atau gini aja. Gimana kalau untuk episode kan udah nih. Sebelumnya udah ditanya-tanya kan. Gimana kalau untuk episode ini gantian? Gantian deh. Kali aja siapa tahu nih teman-teman BDD setelah saya di sini akhirnya kepikiran tuh foto di luar sana hostnya diganti. Bosan nggak sih? Jangan diganti dong. Bersuara dong guys. Gimana rasanya punya host cowok? Lebih senang mana? Hostnya cowok apa cewek? Besok fix beli daster saya. Tukaran dong. I insist you. Ya udah malamin aja ya. Iya. Ini pertama kali loh. Oh ya? Am I the only one? Wow, oh my god. Serius? Ini serius gak sih? Ini pertama ya? Beneran? Oke, ini dari sini lebih kelihatan ini ya, lebih kelihatan Oke. Coba kita tanya jujur sama kameramen di dalam sini lebih suka Bu, mana? Hostnya cewek apa cowok? Udah deh Bu, jangan komporin terus Bu. Takutnya manajemen merasa ditukar nih. Tolong dong. Ibu di TV sudah enak banget. Ibu tolong ditukar lagi dong. Oh iya minum. Takutnya minumannya malah ketukar gitu kan. Halo Sigal, apa kabar? Baik. Udah berapa banyak orang yang duduk di kursi panas itu ditanya-tanya sama Sigal? Per hari ini sudah berapa ya? Kita udah ada jalan 2 bulan. Peraning 50-an ada kali. Alhamdulillah ya. Yes. banyak banget ya. Berarti nanti kalau 51, 52. Tapi itu masih di sortir lagi untuk kita posting. Tapi gimana rasanya nanya-nanya segitu banyak orang? Sumpah gue ini beneran. Ini gue beneran gemeteran. Iya serius. Jadi groginya emang beda gitu ya. Beda sayang, beda. Enakan jadi host ya emang. Enak, karena kita akan lebih mengintimidate kali ya. Bukan mengintimidasi sebenarnya, karena takut kamu banyak yang bocor ya kan. ini bisa jadi yang di rumah nih, apalagi yang narasumber yang pernah saya tanya-tanya gitu ya, pasti rasain kamu dapat kamu. Tapi jangan tajam-tajam lah pertanyaannya. Enggak tajam-tajam, hanya tajam mata Nana. Ini beda Indonesia bisa diganti dulu untuk sesaat jadi mata Nana ya. Aduh. Oke. Kita udah tanya kabar nih Zigal, tapi kita juga pengen tahu dong, seorang Zigal yang udah mewawancarai sekian banyak orang di kursi panas ini, seperti apa sih masa kecilnya kayak gitu. Zigal, nama lahir, tempat tinggal, hobi, Mafamifa-nya apa? Mafamifa tahu nggak sih? Yes. Apaan? Gak tahu. Makanan favorit, minuman favorit. Gue sebenarnya nggak mau terlalu bocor sih masalah itu. Sumpah, selama ini gue dikenal sebagai anak panggung.
namanya Zigal. Oke. Dan that's not my real name actually. It's okay, babe. Oh my god. And this is gonna be the first time. Tos dulu dong. This is gonna be the first time kamu yang pertama kali mau bongkar itu. Nah, baik. Di sini di BD Indonesia ya. Ya, ini bukan aib sih sebenarnya. Jadi I was born as Aldi Rivaldi. Oke. Itu nama pertama saya waktu itu, dan karena kakek nenek saya percaya sebagai orang dulu ya, mempercayai bahwa nama itu ada pengaruh dengan kondisi anak gitu kan. Dan pada saat itu memang gue sering sakit. Akhirnya digantilah nama menjadi, tau nggak nama di KTP gue sekarang itu apa? Dan nama itu pada saat diganti itulah yang sampai sekarang nama KTP itu. Apaan? Nggak tahu. Namanya politisi banget. Apaan? Aduh. Apaan? Sebut nggak ya? Ini bisa di tit gitu kan, bisa di bip sebentar. Joko Widodo. Apaan? Bukan. Namanya sekarang itu saya belum berani untuk menggunakan nama itu. Ade Suryadi. Pilih nomor. Belum ada nomornya ya. Nama gue politik banget kan, Be. Nggak ada. Adi Suryadi. Bayangkan itu nama KTP gue. Di mana politiknya gitu? Kamu lahir karena keinginan orang tua, pemberian nenek kakek. Mereka nggak tahu bahwa Adi Suryadi itu nantinya akan mencalonkan diri dan Amin. kamu. Jadi gue waktu itu sebenarnya gue pernah baca ya kan, salah satu politisi di Indonesia itu namanya Adi Suryadi, entah politisi di mana gitu kan. Tapi ya gue kagum sama orang itu, dan ternyata nama gue ternyata beneran ada kesamaan dengan seseorang yang besar gitu kan. Who knows? Kita nggak bakalan tahu ya. Apaan? Who knows kan? Nos. Oke. Ya, jadi lahir tanggal. Itu kayaknya detail banget, Bu. Ibu waktu pas jadi tamu saya nggak pernah nanya seperti itu loh, Bu. Loh, enggak insist, aku memaksa. Oke. Jadi gini ya, saya ceritakan aja mungkin. Enggak. Nama Zigal itu. Aku yang nge-host, kamu ikutin saya. Aku lahir tanggal 10 Juni. Tahun nggak usah lah ya. 10 Juni ya. 10 Juni. September sekarang berarti udah lewat banget. Di mana nih? Di mana? I was born in a small village, itu di daerah Luwu. Kemudian gue bolak-balik waktu itu Jakarta Luwu karena mamah sana orang Jakarta. Kemudian balik lagi ke Luwu sampai SMA. Setelah SMA itu I don't wanna mention the year karena you're gonna guess how old I am. That's why I don't wanna mention it. Jadi setelah itu tamatlah SMA, kemudian berpindah balik ke Kota Sengkang saat itu. Makanya waktu kemarin ada kejadian di Masamba relate banget ya. Karena memang kemarin pas kejadian di Masamba itu kan 3 kali Beb saya ke sana. Jadi kejadian Masamba kan memang dekat dengan daerah saya tempat tinggal waktu itu. Jadi nenek saya di sana dan saya asalnya di sana pula. Akhirnya I was there dan berpikir bahwa let's do something for Masamba. Emang masa kecilnya ngabisin waktu lebih banyak di Luwu? Yes, main Barbie, Beb. Kamu masih ingat permainan masa kecil kamu ya? Enggak, ini bercanda ya, Serius juga nggak apa-apa kali. Enggak, serius. Let's end main toxic gitu. Saya main begini kok. Nggak apa-apa juga mau main karet maksudnya. Tetap karet begini. Karet gini. Yes, bukan kelereng. Gimana karet gitu? Iya. Pokoknya masa kecil yang menurut saya sudah sebuah buku yang tidak bisa dibakar gitu kan. Maksudnya buku yang mungkin ditutup yang akan dibuka kembali pada suatu hari nanti akan dibaca kembali sebagai kenangan gitu kan. But anyway, tamat SMA kemudian lanjut ngambil jurusan komputer waktu itu selama 1 tahun untuk D1-nya. Lanjut kuliah pernah daftar di salah satu kampus di sana juga. Di mana? Di Sengkang itu. Mention dong. No. Karena kadang-kadang perubahan namanya itu kita jadi tahu tahunnya. Enggak. Jadi waktu mention. Nanti lu malah cari lagi di Google nih gini kan. Mention Aduh. dong. Ini pertama kali deh kayaknya gue dikulik ya kan. Enggak apa-apa. Jadi gini, 50 orang yang kemarin itu mengutuk dalam hati. Astagfirullahaladzim. Jangan dong. Jadi termasuk kamu terutama kamu jangan. Soalnya mari kita rewind dulu perjalanan wawancara beberapa waktu lalu. Saya jadi narasumbernya dikasih nangis. Ayo. Oh my God, ini jadi kita akan menampilkan tayangannya. Ini adalah tayangannya. Enggak, saya tuh maco banget, Beb. So?
Jadi gini. Maco nggak nangis. Belum selesai. Ini belum selesai. Maco nggak bisa nangis, nggak boleh nangis kayak gitu. Bisa sih. Jadi bukan main toxic ya, toxic masculinity apa sih ya gitulah. Ya. Jadi boleh nangis kok sayang. Nanti aja. Nangis aja sekarang. Nanti aja. Kalau sekarang cepet banget. Yang gitu paling gampang bisa bikin kesentuh soal apa sebenarnya? Aduh. Balas dendam gitu. Enggak. Ini revenge. Enggak revenge. Cuman kita pengen karena kalau kita ini Hanes ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, wow, seorang Zigal itu kita anggap aja kita udah nge-skip awal ceritanya kenapa Ade Suryadi jadi Zigal. Ya, you choose that name. Itu penting loh dibahas. You choose that name, right? Bukan. Jadi bukan gue yang pilih Zigal. Oh gitu. Itu. Yes. Sama dong kayak aku. Bukan jadi, juga. Ini waktu pas episode dulu gue nggak ngulik dalam nih masalah nama lu. Ya kan kebalik, hostnya emang beda, makanya aku tanya lagi kalian pengen Jangan dong, gue masih pengen lama di sini. Ya udah. Kenapa Azigal itu kenapa dulu? Ya 2003 itu sempat ikut kursus bahasa Inggris. Itu pun karena ada satu. Itu udah lulus SMA 2003? Belum. Oh masih SMP. Oh masih SMP. Tua banget. Ya pokoknya enggak. Waktu itu 2003 pokoknya lah ya. Aku 2003 masih SD. Boleh gak bahas umur, Bu? Oke, next. Ya, jadi pada saat 2003 itu pertama kali saya ini nggak apa-apa ya, saya aku kamu gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi pada saat itu masuk di salah satu kursus bahasa Inggris karena melihat ada gebetan di situ. Cewek cakep pokoknya lah ya. Suka cewek waktu itu. Sampai sekarang waktu itu aku bilang udah suka cewek. Zigal ya suka gitu. Akhirnya pada ngarahin kemana-mana. mancingnya emang jago beneran. Jadi pada akhirnya masuk ke studio itu ke tempat kursus itu. Kan? Iya betul. Masuk ke kursusan itu, daftar dan ternyata kita diminta untuk mengambil semacam lot lah, mengambil nama nickname, ya kan? Saya mengambil nama, kebetulan kita silakan dibuka lotnya, buka kertasnya, tiba-tiba tertulis Seagul. Bacanya Seagull, artinya burung camar. Iya, burung camar. Dan itu adalah pertama kali gue dikasih nama Seagull, tapi Seagull penyebutannya. Finally 2000 berapa sekitar tamat SMA itu akhirnya ditawarin lah untuk ngeband. Ya kan, teman ngebandnya gini. Masa namamu Adi sih, kok gak enak banget gitu kan. Kenapa Adi juga? Naf juga Adi vokalisnya. Adi itu kan nama pasaran ya di Indonesia ya, banyak banget gitu kan. Akhirnya apa yang bisa bikin orang ingat gitu loh band kita. Nama lu harus di ini. Bisa nyanyi? Ngeband bisa nyanyi? Bisa. Bawain lagu apa? Lu gak tanya nama band gua apa dulu? Apaan? Cong. Band Cong. Enggak. Jadi waktu itu tuh kan yang mengarahkan siapa teman-teman? Siapa? Jadi waktu itu akhirnya nama gue ini aja deh, nama kursusan. Seagul, kalau dituliskan Seagul panjang banget kan. Itu gitaris gue kalau nggak salah akhirnya digantilah nama jadi ini kayaknya enak dipelintir deh, jadi Zigal. Akhirnya dipakailah nama itu Seagal. Jadi itu nama yang bukan gua buat sendiri tapi emang dikasih sama orang. Nah dari situlah setelah bla 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 di sana sempat jadi dosen juga di situ bahasa Inggris. Terbanglah ke Jakarta untuk kuliah mengambil jurusan PR. Tahun berapa? Biar kita tahu, ini maksudnya kita bisa ngelihat 2007. Bisa nginget perjalanan seorang Zigal itu. I have just mentioned it. 2007. I moved to Jakarta. Itu 2007. Kemudian kuliah, terus belum selesai. Akhirnya ditawarin pekerjaan di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Dan alhamdulillah lolos. Kemudian tapi nggak masuk ke sana. Why? Ikut di trainingnya aja sih. Setelah itu kayaknya nggak kuat deh. Ya kan waktu itu masih berpikiran bahwa I'm not ready. Tapi kan kalau habis di training kayak gitu biasanya udah ada penalti kan kalau keluar. Cuman waktu itu gue berpikir gini, I'm not ready for being under pressure gitu kan. Ya, you know lah kalau kamu nggak suka tantangan. Waktu itu? Nggak. Waktu itu beneran. Sampai sekarang. Kalau sekarang udah suka tantangan. Bagaimana bentuk tantangan? Gini ya rasanya ternyata diwawancara ya. Tantangan yang kayak gimana sukanya? Tantangan pada saat atau under pressure kan beda nih. Orang-orang juga biasa mengartikan bahwa itu adalah tantangan atau tekanan. Kamu sukanya ditantang atau ditekan? Gue merasa bahwa tantangan itu adalah sebuah pelajaran. Kalau sekarang ya karena mungkin pengalaman hidup yang membuat kita jadi lebih dewasa, bukan usia. Jadi pada saat itu gue merasa bahwa challenge is
actually a lesson. It's not a burden. Akhirnya gue berpikir bahwa oke, ini adalah sebuah pelajaran yang harus kita lewatin gitu kan. Untuk naik level, naik kelas harus lewatin tantangan itu. Pengalaman hidup apa aja yang udah bisa bikin Banyak. Zigal yang dulu jadi yang kayak sekarang? Mau kita mulai dari mana nih? Yang dari om atau tante dulu nih? Aduh. Gak. See guys, not me. No. Jadi yes. Tante-tante aja deh. Ngarah ke situ juga jadi Nebu. Oke. Apa nih? Bagian mana dulu nih? Yang paling berkesan lah buat Zigal yang kayaknya ngelewatin itu berdarah-darah banget. Ketika di Jakarta itu, ketika balik dari Jakarta sih sebenarnya orang-orang teman-teman dekat saya sudah merasa wah Zigal is something now, Zigal is someone now. Jadi habis dari Jakarta selalu jadi sesuatu ya. Walaupun menyebut ibu kota itu kayaknya jadi sesuatu banget ya. Padahal di sana cuma liatin Monas gitu ya kan. Lama di sana kan. Tapi tahu nggak Beb, selama saya di Jakarta itu belum pernah nginjak yang namanya Monas sekalipun. Cuma lewat-lewat doang. Kita ke kampus lewat situ aja lewat. Sama. Tapi masuk itu nggak pernah. Beli kopi depannya aja sekali doang. Nggak pernah juga. Nggak pernah lewat saya doang. Tapi setelah itu beli kopi yang 5.000-an itu tiba-tiba mulai perutnya. Nggak pernah lagi injak Monas. Aduh. Itu jadi di Jakarta itu saya pernah merasakan, mohon maaf ya kakak sepupu saya. Jadi saya tinggalnya dengan kakak sepupu saya di Jakarta waktu itu. Saya pernah diusir dari rumah. Why? Yes, we had a fight in the middle of a family. It's like asmar. Why? Tapi sebenarnya waktu itu memang kakak memang punya, dia orangnya tegas walaupun seorang perempuan, tapi kakak tuh orangnya tegas banget. Ketika dibilang lu salah nggak bakalan ada ampun. Tapi pada saat itu sebenarnya kesalahpahaman yang terjadi. Gue diusir dari rumah, gue nggak mau tahu, pokoknya lo keluar dari rumah gue. Gue juga cabut dari rumah, bukan kabur ya, gue cabut. Akhirnya setelah itu nyari kos-kosan yang itu gue merasakan pertama kali hidup sendiri, dimana gue beneran nggak ada orang sama sekali. Kemudian apa-apa harus sendiri gitu kan. Beli makan pun kita kadang gue nggak makan 2 hari loh bro. 2 hari tuh gue nggak pernah makan. Kadang minta sama temen gitu kan, lu ada sisa makanan nggak? Gue pernah kayak gitu, itu di Jakarta. Dan itu gue sebenarnya udah kerja, tapi gaji seberapa sih waktu itu kan? Dan minum dulu. Di sini aku tahu kamu anaknya tangguh, nggak bisa nangis. Ya, anak mami banget ya. Minum aja dulu ya. Ya, udah bisa lanjut. Itu adalah momen yang di mana gue merasa bahwa gini loh hidup. Karena gue dari kecil tuh dimanjain sama nenek sebenarnya. Mama waktu itu gimana? Do you have to talk about that? Yeah. Yes. If you want to. Jadi I was born sebenarnya I was raised not my parents. Yes. I was raised by my grandmother and my grandparents. Dan itu gue ditempa beneran ditegasin sama kakek terutama ya. Nenek memanjakan gue, dan kakek tuh gue pernah diinjak pahanya sampai yang bener nakal banget nih patah. Anak bukan nakal ya, lincah ya mungkin ya. Justru salah paham waktu itu Beb. Hidupku itu lebih kebanyakan salah pahaman. Orang kalau ngeliat Zigal salah paham ya bawaannya. Selalu seperti itu. Contoh nih. Sekarang tuh di Instagram tuh saya nggak munak ya. Di Instagramku tuh paling banyak itu yang nge-DM gini. Wah, story-nya Kak Sikal bikin happy, positif terus ya, bikin orang-orang nggak jadi ketawa-tawa terus. Kak Sikal kayaknya nggak pernah sedih deh. Oh, itu nggak salah paham, Beb. Happy terus. Itu apa ya istilahnya, branding yang tercipta tentang dirimu. Personal branding. Iya. Tapi sebenarnya orang-orang nggak tahu gitu loh. Pada saat di rumah, jujur sampai selama di BDD sih belum pernah, semoga enggak ya. Kalau nangis terharu sih oke. Sampai ketika MC dulu, ketika habis dari MC pulang ke rumah itu nangis. Saya pernah sebelum pandemi, awal tahun kemarin, dalam satu hari itu nangis dari pagi sampai sore. Why? I was so tired of everything yang saya kerjakan, dan kemudian memikirkan bahwa ada beberapa hal yang bikin saya nangis pada saat itu ya, termasuk kehilangan keponakan. You never told me about that. Keponakan yang dekat banget dengan saya, yang akhirnya pada saat itu dia harus dipisahkan dengan saya, dia harus keluar kota, dan sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi dan tidak pernah kontak lagi. Itu berat banget, karena bisa dikatakan saya pernah MC di Surabaya, terbang ke Surabaya, terus dia nungguin, dia panggil saya Dedi kapan balik, kan pas balik ke Makassar, pokoknya dimanjain, nak mau beli apa nak,
saya mau beli keyboard, saya mau beli keyboard keyboard mouse ini, keyboard dengan mouse untuk komputer. Dia kan anak gaming kan, masih kelas 6 SD waktu itu. Dianterin lah ke mall, apapun dia pengen beli dibeliin. Oke nak, gini. Jadi saya sebagai omnya dia sudah seperti ayah kandung gitu. Sugar uncle banget ya? Yes, bukan sugar daddy. Bukan, sugar uncle. Akhirnya beliin, manjain dia dengan sampai ke bioskop segala macam, nonton film favorit. Pulang pas nyampe di rumah adalah kesalahpahaman lagi terjadi. Akhirnya saya dipisahkan dengan dia, gitu kan. Kamu jadi kayak gitu, keponakan karena kamu nggak merasakan hal seperti itu, atau karena kamu merasakan itu dan pengen menciptakan itu juga buat ponakan? Saya orangnya tipe orang dengan siapapun ya, ketika ada orang yang salah paham tiba-tiba saya begini begitu, kesalahpahaman yang besar bahkan. Saya adalah orang yang paling bukan malas mengklarifikasi sih. Ketika sudah mengklarifikasi tapi tidak dipercaya juga, ya sudah, I'm gonna leave it to that, dan saya akan saya akan berserah diri kepada Tuhan. Biar Tuhan yang atur semuanya. Tapi finally seperti masalah ini itu kan akhirnya beberapa waktu yang lalu saya dapat telepon dari adik sepupu, everything is going well again. Gitu. Mention soal sepupu-sepupu, emang saudara yang lain gimana? Zigal berapa orang bersaudara? 5, we are 5 all together. Tapi anak ke? Pertama justru. Oh really? Yes. Kelihatan banget ya tangguhnya, strongnya anak pertama gitu ya. Keliling-keliling Indonesia gitu kan. Jauh dari orang tua. Kalau adik-adikku sebenarnya satu sudah menikah, satu sudah married with one son. Yes. Dan yang lainnya belum sih, termasuk saya sih. Why? Jadi mungkin karena dia satu-satunya cewek kali ya. Oh gitu, yang lainnya cowok. Ya. Orang tua di mana? Orang tua ada tugas. Saya boleh nggak? Saya boleh skip bagian itu nggak? Ada. Ya. Kemudian. Ya. How close you with your parents? Saya lebih ke bapak sih dekat ya. Oh, anak bapak juga. Tapi kan biasanya kadang-kadang anak cowok itu lebih deket ke mama. Mungkin karena cowok ke cewek-cewekan kali ya. Aku nggak nyebut itu. Nggak, pokoknya saya lebih dekat dua-duanya sih sebenarnya. Tapi lebih prefer ke bapak. Ya. Why? Karena apa-apa pasti curhat ke bapak. Gitu. Bahkan bapak itu sampai sekarang tuh ngedesak sebenarnya untuk kapan kamu nikah. Bapak sudah pengen punya cucu. Jadi parents itu orang tua atau keluarga adalah tipikal yang pengen Zigal segera menikah ya. Yes. Kenapa emang? Apa Zigal belum menemukan tambatan hati? Sekarang udah punya pacar belum? 2019 akhir itu terakhir pacaran. Apakah pandemi membuat nggak kamu ada hubungannya, Beb? Karena berpisah? pandemi kan masuk di Indonesia itu kan 2020 Maret awal kan, tanggal 2. Sementara kan gue putusnya Desember 2019 maksudnya. Putus kenapa? Coba cerita. Aduh, kok malah ke situ sih. Dia akhirnya mengetahui bahwa saya punya cowok. Puas kamu, Beb? Oke. Tapi Zigal menjadi seorang anak pertama yang kemudian dari basicnya, apakah memang mengarahkan Zigal untuk menjadi seorang entrepreneur seperti sekarang? No, not really. Jadi dulu sebenarnya saya sebelum terjun ke dunia MC ya, saya lebih suka dikatakan sebagai MC sih sebenarnya. Yes. Dulu sebelum terjun ke dunia MC itu saya dulunya adalah seorang pengajar bahasa Inggris. Di kursus-kursusan sampai di kampus-kampus. Sejak tahun 2003. Lama banget ya. Yes. Ya, 2 4 2 Oke. Kira 2003 sampai sekarang pun masih mengajar. Tapi officially 2003 sampai 2014 itu saya mengajarnya di kantor-kantor. Masih terikat dengan satu peraturan yang ada di kantor. Tapi sekarang ini kan lebih ke private gitu kan, online segala macam udah zamannya. 2014 I decided not to continue my work di kantor tuh tidak lagi. Jadi bukan bosan ke kantor sih, tapi pengen bebas lepas aja seperti buruk camat tinggi malang. Ya, jadi pada saat itu decided myself sebenarnya lebih ke berani sih memutuskan resign dari kantor terakhir itu. Kemudian saya memutuskan untuk I'm gonna quit. Bukan quit dari kantor itu saja, tapi quit untuk berhenti bekerja di kantor gitu kan. Jadi pengen menggeluti MC deh.
akhirnya mencoba untuk MC gitu kan, cari relasi, memperkenalkan nama saya ke link segala macam, membangun personal branding. Dan setelah itu ya alhamdulillah sekarang sudah jadi MC juga dan tergabung salah satu prestasi besar saya tergabung di MC Makassar itu. Oke. Termasuk Nah, Kamado juga. Saya kan punya tanggapan sendiri soal personal branding yang Zigal tampakin ke orang-orang. Tapi kalau Zigal sendiri, memangnya seperti apa Zigal pengen dikenal oleh orang-orang? Itu dia. Sometimes saya masih confused dengan itu. Karena sebagai pengajar bahasa Inggris ya kan orang pasti berpikir bahwa Zigal itu formal. Zigal itu sebagai guru ya tidak bisa nyeleneh gitu kan. Itu di sisi pada saat jadi guru ya kan. Tapi kalau di dunia entertain lepas banget. Jadi bisa dikatakan sebagai I'm gonna do something yang mungkin my students tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi ketika mereka tidak melihat saya MC, mereka pasti akan merangkap, okay, ada Mr. Zigal yang... Tapi kan Zigal rajin banget ngepost di media sosial. Gimana tuh tanggapan orang-orang di sekitar Zigal? Dulu ini baru-baru kejadian nih, pas tengah pandemi. Jadi teman-teman waktu itu ajakin, ayo jogging yuk. Kita jogging waktu itu kan, dan I did something crazy di jogging track itu. Like what? I was dancing in the middle of a crowd. Itu lagi pas rame-ramenya orang lagi jogging gitu kan. Tapi gue bukan ke dance sih, lebih ke senam. Jadi waktu itu teman-teman pada senam, ya kan, bikin video senam-senam gitu. Akhirnya saya masuk, pengen ngerusak sebenarnya senamnya dia, mereka berdua itu. Saya masuk tiba-tiba kan, pas hasilnya ini kan natural ya, tidak dikonsepin, it's not scripted at all. Pas setelah itu melihat kok keren ya, akhirnya coba upload ke Instagram, dan itu pertama kalinya kayaknya sih ya, pertama kali upload itu, dan ada banyak yang nge-DM waktu itu. Wah, Kak Zigal ternyata bisa segila itu juga ya. Wah, Mr. Zigal rata-rata memang Mr. Zigal. Wah, Mr. Zigal segila itu juga ternyata ya. Padahal kalau di kelas tuh wibawa banget, keren banget, gini, ternyata hancur juga ternyata. Praktekin dong kalau lagi jadi guru. Praktekin dong. Ya selayaknya guru sih. Gimana? Well class, we're gonna start our English today and open book. Seperti biasa sih, maksudnya kalau jadi vokalis ya nyanyi seperti biasa. Gimana? Aduh gimana sih? Gimana? Stalking aja di Instagram jadi. Gak mau, di sini dong. Gimana? Lagu pertama yang dibawain Zigal bersama Bencongnya. Bukan Bencong sebenarnya. Apaan dong? Snapshot namanya. Snapshot. Oke. Lagu yang pertama dibawain pada saat itu lagunya MCR, My Chemical Romance. Title-nya? Judulnya? I'm Not Okay. Itu rock banget. Jangan dong, yang slow-slow aja di sini kalau gitu. I Don't Love You berarti. Oke, boleh deh. MCR juga. Oke. Disuruh nyanyi nih? Iya. Allahu Akbar. Ayo. Durasi buruan. Atau boleh request nggak sih lagu hit sekarang ini? Aduh, boleh nggak nyanyi nggak? Enggak. Bentar. Kita ini dulu nih. Penyanyi favorit? Nggak punya. Saya nggak pernah. Cewek cowok? Nggak memfavoritkan. Yang suka banget, maksudnya bukan favorit banget, tapi paling seneng lah bawainnya. Siapa ya? Saya lebih ke lagunya sih, bukan penyanyinya. Oke. Apaan? Someone, apa sih judulnya itu? Itu. Somebody You Love. Okay. Ya, Somebody You Loved. Dan itu pernah sebentar lagi di mobil gitu kan sendiri nangis dengar lagu itu. Oke, coba dong dinyanyiin. Aduh enggak deng. Ayo deng. Ayo dong. Durasi. Buruan. Takut itu sih. Ayo buruan. Refnya aja dulu. Sepenggal, 2 penggal gitu kan ya. Tisu. Enggak, saya kita dapat untuk cari nada sebenarnya. Oke. Ganti lagu deh. Enggak, buruan. Lagu itu deh, jelas. Durasi. Jelas. Oke, boleh. Cause I wish you the best of all this world could give. And I told you when you left me. Udah. There's nothing. Udah. But I Lanjut. always thought you'd come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say until I sobbed away. You're happy without me. Woo! Siap
siapa nih yang happy without you? Udahlah, 2019 itu. Udah lewat lah, udah. Ada seseorang perempuan yang luar biasa dulu. Ciri-cirinya dong. Sekarang udah nggak terlalu biasa. Ciri-cirinya dong, ciri-cirinya. Rambutnya panjang, berombak. Oh, kirain ada bolongnya di belakang kan? Jangan deh, jangan. Udahlah, itu aja. Rambutnya panjang, terus domisilinya di mana? Aduh. Di mana? Jelasnya bukan di Makassar. Oke. Dan bukan Solo Selatan. Udahlah. Entrepreneur nggak sih? Bukan, dia seorang pegawai kantoran. Nggak tahu kalau sampai sekarang masih, tapi saya berharapnya nggak dipecat sih. Kenapa dipecat? Enggak, maksudnya. Kok bisa dipecat? Enggak. Saya berharap karena bermasalah sama Zigal. Tidak ada sama sekali. Saya berharap tuh dia akan. Karena masih ada kontak-kontakan sama Zigal setelah itu. Justru saya berharap dia akan panjang kontrak dengan perusahaan yang sekarang itu yang meng-hire dia. Jadi masih kontrak di situ. Okay. Let's not talk about her. Let's not talk about Axis here. Okay. Yeah. Oke. Jadi kita udah dengar Zigal nyanyi nih. Zigal yang seorang anak pertama, begitu sayang dengan keluarga, deket banget sama nenek kakek, ponakan-ponakannya. Ini suka makan apa nih? Saya suka makan apa aja, yang penting itu adalah makanan khas Indonesia. Terus terang saya pernah berapa kali diajak masuk di restoran-restoran luar, seperti di restoran Jepang, kemudian Korea, ya kan. Terus terang saya tidak pernah terbiasa dengan makanan-makanan itu. Sampai berapa kali pun masuk nggak pernah. Jadi nggak suka burger, nggak suka steak. Ini saya tadi membicarakan Jepang Korea, Bu. Kalau misalnya untuk American, I love Tapi kan itu bukan di Indonesia. Ya sih, tapi kalau disuruh prefer, saya lebih suka makan Indonesia. Ikan teri itu paling enak banget menurut saya pribadi. Aduh, ikan kering, Beb. Terus ada mangga raca-racanya. Aduh. Nasi panas. Baru tuh mangga raca-racanya tuh ada lombok biji yang digeprek-geprek gitu, Beb. Itu sayur bening, bayam. Tisu. Baru ada jagungnya. Tisu, pengen hapus ini. Oke. Ada lagi, Bu? Udah ya, Bu? Minuman favorit. Minuman favorit. Ada yang lebih berbobot lagi nggak, Bu? Enggak, ini kita pengen bener-bener tahu soal Zigal. Jadi kalau yang tidak beralkohol lah. Oke. Tapi saya lebih suka teh susu. Teh susu. Nah, kan kita jadi tahu seorang Zigal tuh anaknya suka minum teh susu dan makanan Indonesia. Tapi nggak penting sih buat viewers. Why? I don't know. Penting menurut segi pandangnya siapa karena nih? Gini, semua orang yang duduk sebagai tamu di sini, sebagai narasumber di DDI itu adalah orang-orang hebat menurut Zigal. Terus karena Zigal duduk di sini, Zigal bukan orang hebat? No, I'm not. Nanya dulu nih, Zigal dari sekian banyak, ini kan 50 orang yang udah Zigal wawancarai, hanya sebagian kecil yang Zigal udah pernah ketemuin. Orang-orang yang membuat Zigal punya pandangan lebih soal dunia ini, siapa aja? Yang diwawancara gitu? Yang pernah Zigal ketemuin. Karena kan Zigal udah pernah jadi MC. MC-nya banyak banget nih, bukan cuma acara heboh-hebohan aja, tapi juga acara kepemerintahan juga pernah kan. Yes. Itu yang Zigal dan menurut aku yang diketemuin kemudian bisa merubah sudut pandang kita terhadap dunia bukan cuma orang-orang penting, siapa aja. Jadi menurut Zigal siapa aja nih yang pernah Zigal temuin dan merubah pandangannya Zigal? Banyak sih. Mention. Aduh. Beberapa aja, gak usah banyak. Teman-teman IO. Ya kan yang mengarahkan Zigal ketika I was not brave. Yes. Ya kan tiba-tiba lu lepas aja, lu bla bla aja, lu blak-blakan aja, lu lepas jadi diri lu sendiri, be yourself on stage. Itu yang salah satu perubahan drastis yang saya rasakan. Jadi sebelumnya MC yang masih agak sedikit malu, yang masih belum terlalu gila-gilaan. Tiba-tiba pernah malu juga? Oh yes, of course. Atau kayak punya malu juga. Itu lebih enak daripada Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau berbicara masalah itu saya pernah minder gitu. Dan ketika MC masih grogi segala macam gitu kan sampai sekarang sih. Tapi grogi itu sudah levelnya sudah berbeda. Oke. Gitu. Teman-teman IO siapa lagi ya? Teman-teman IO, kemudian sahabat dekat. Saya sebut nama ya. Boleh. Namanya Kenapa dia itu nih? sahabat gue yang sebenarnya suka mengkritik, suka memberikan arahan tapi dengan caranya dia. Cara dia itu adalah dengan kasar. Seperti membuli tapi sebenarnya dia mengarahkan itu. Banyak sih, banyak banget. Ya, banyak banget teman-teman. Rata-rata teman-teman yang dan teman-teman MC pasti. Udah pernah ketemu gak sama orang yang Zigal kagumin banget terus akhirnya dapat kesempatan untuk diwawancarai kah atau di satu panggung gitu ya? Satu panggung gitu. Ngobrol itu banget. Tadi sih saya nggak pernah punya favorit sih karena dulu waktu nggak harus artis. Iya. Dulu waktu SD SM dulu tapi kayak sekarang udah nggak mungkin lagi. Waktu SMA saya pernah bermimpi untuk interview langsung Linkin Park. Oke. Dan I was really
saya fans berat dari vokalisnya almarhum sekarang kan, Chester Bennington. Yes. Jadi saya kenal profilnya dia dari kecil sampai besarnya sampai jadi seorang rocker pun tahu. Tapi that is something impossible menurutku. Kalau sekarang ya karena he's dead already. Jadi kalau untuk interview dia udah nggak mungkin. Itu aja sih. Jauh banget ya. Yes. Cita-citanya Zigal. Relate nggak sih sama Zigal yang sekarang? Yes. Apa sih? Dulu waktu SD tuh suka banci tampil. Oh really? Jadi ketika kelas kosong, guru nggak bisa masuk, saya di atas di atas papan tulis itu jadikan panggung. Hey everybody yang di sana apa kabar? Gitu-gitu. Dan ternyata kesampaian sekarang kan. Makanya kalau nge-MC itu heboh banget ya, mempraktekkan yang sudah dipelajari sejak dini. Oke deh kalau gitu, karena udah nggak kerasa kita bakalan main game langsung bersama dengan Zigal. Ada games juga ini. Ada loh, ini harus sesuai dengan rule-nya Zigal. Di sini di BDD Indonesia kita bakalan main games dan pertanyaannya nggak tercantum di sini. Kita bakalan cepet-cepetan untuk biasanya ke aku itu pilih cepat. Pilih cepat ya. Yes. Pilih cepat. Oke. Bahasa Inggris, bahasa daerah. Bahasa Inggris. Why? Gak lancar bahasa daerah. Saya if a question addressed to me, how many languages do you speak? Saya akan bilang 2. Only Indonesian and also English. Bahasa lain, bahasa daerah, Bugis, Luwu dan sebagainya itu cuma paham doang tapi ngomongnya belepotan. Oh, oke. Next. Nasi kuning, nasi putih. Nasi putih dong, saya nggak terbiasa dengan nasi kuning. Oke. Mules tiba-tiba. Oh gitu? Yes. Ada alergi atau apa Enggak sih. dengan suatu makan Tapi pantangan? kalau sudah lapar banget ya pasti makan. Tapi pada saat harus memilih ya nasi putih, nggak suka nasi kuning. Oke. Kampung halaman atau ibu kota? Ibu kota. Kenapa? Nggak tahu deh. Bisa dilarang nggak? Nggak boleh. Kasih alasan. Boleh deh. Kampung halaman, ibu kota. Kampung halaman. Oke. Tadi sempat milih ibu kota, kenapa? Ibu kota apapun ya, maksudnya ibu kota provinsi pun juga masuk ya? Enggak dong, ibu kota Jakarta. maksudnya Jakarta. Ya kampung halaman berarti. Kampung halaman. Karena sekarang saya tidak di Jakarta lagi kan. Atau ibu kota Makassar deh kalau gitu. Itu dia pertanyaan besar tuh. Jadi pertimbangan besar tuh. Kampung halaman atau ibu kota di Makassar? Aduh, pusing nih. Milih. Ini pertanyaan. Ini saya pernah tanyakan ke narasumber tapi kok pusingnya ke saya nih. Milih. Kampung halaman. Oke, kampung halaman ya. Oke. Yes. Berarti kalau di job di Makassar dioper ya. Enggak dong. Kan masih bisa dari kampung halaman ke Makassar gitu kan ketika ditawarin MC. Oke, diatur jadwalnya kan bisa langsung berangkat ke Makassar ya kan. Rambut panjang Rambut panjang kulit sawo atau rambut pendek kulit putih? Rambut pendek kulit putih dong. Karena saya udah tahu ya ciri-cirinya ya. Oh, apa nih? Apa? Ciri-ciri rambut panjang gadis. kulit sawo. Iya. Rambut panjang kulit sawo. Tadi aku pikir itu adalah ciri-ciri yang aku suka di akunya sendiri. Enggak, di orang ini. Rambut panjang kulit sawo atau rambut pendek kulit putih. Bisa nggak rambut? Enggak. Rambut panjang kulit sawo deh. Oke. Jadi MC atau jadi MC atau jadi ini dadakan loh pertanyaannya kan? Yes. Aku juga mikir. Ini kelihatan ya, gak ngejawabin konsep ya. Oke, baik. BDD Indonesia tidak jadi, ganti host. Luar biasa. Emang lu tuh lebih cocok di TV sih, Beb. Jadi peserta itu lebih cocok. Aku anaknya gampang ini kok. Menyesuaikan. Oke. Tolong jangan promosikan. Oke, jadi gimana nih Zigal rasanya ditanya-tanya di 30 menit bersama dengan Zigal di BDD Indonesia? Gimana rasanya? Rasanya itu adalah kok bisa gitu kan, karena selama ini BDD Indonesia menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa menurutku, dan I would like to thank BDD dan tim yang mempercayakan saya sebagai host interview dan ngobrol bareng dengan orang-orang luar biasa yang duduk di sini, termasuk dirimu yang Pak Ovi itu. Jadi intinya orang-orang yang udah pernah diwawancara sama Zigal, udah pernah ditanya-tanya sama Zigal di kursi panas ini, akhirnya semoga tertuntaskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Sebenarnya pengen lebih frontal lagi, cuman yang kayak bakalan banyak disensor kali ya, jadi nggak usah aja. Jadi nggak. Yakin? Yes. Panjang pendek. Nah, panjang tapi kecil. Atau pendek tapi besar. Nggak ada dua-duanya sih. Apa? Ini gogos, Beb. Yes. Banyak kan dijual sana. Oke. Saya kebetulan juga pecinta gogos sih. Iya, Beb. Pakai telur asin enak banget. Enak banget, apalagi kalau telurnya 2.
Mantap. Udah kalau begitu kita bakalan closing. Bahas Gogos lagi dong 1 jam. Aku masih mau dong bahas Gogos 1 jam lagi boleh ya. Jadi terima kasih banyak udah menyaksikan BDD Indonesia bersama saya Nana Jamal yang mengakuisisi membajak BDD Indonesia bersama dengan Zigal hostnya yang kali aja kalian bosen punya host cowok, boleh vote di bawah sini. Editor Zakir, edit bagian ini Zakir. Awas dan loh. kalau gitu terima kasih banyak saya Nana Jamal dan juga Zigal. pamit undur diri. Thank you, bye.